Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom. Saya melihat banyak orang-orang diberkati hari-hari ini, amin. Di akhir zaman ini Tuhan berjanji untuk menyertai setiap kita. Sehingga tugas kita sama seperti ketika kita bertemu di surga nanti, menyembah dan memuji Tuhan.
Dan sepertinya saya lihat wajah-wajah yang juga akan bertemu saya dan kita semua di atas surga nanti, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah hadirat-Mu penuhi ruangan ini. Penuhi juga hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamanya kami menyembah Allah yang berkuasa di atas segalanya. Di atas segalanya kami percaya ada Tuhan Yesus yang meraih tangan kami. Sehingga kami bersuka cita karena punya Allah seperti Engkau. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sama-sama kita angkat pujian ini dari Allah. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
Ketika kami menyembah-Mu, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi. Bahwa kami semakin dekat dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus. Kau tak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai
syukur kami hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom GBI-PRJ. Shalom. Feels good to be back. Saya bersyukur dan Bapak Ibu Saudara juga pasti bersyukur punya Allah yang besar. Amin. Seumur hidup kita sama-sama kita mau sembah Tuhan. Come on. Mari tepuk tangan sama-sama buat Allah kita. Hey.
declare dengan segenap iman pada Tuhan. Mari sama-sama kuasai. Ku mau selalu takkan yang percaya sama-sama kuat. Saudara, lagu ini berkata bahwa walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin, saudara. Hari ini, saudara, apapun yang kau menjadi permasalahanmu, saudara, selama ada Tuhan, kita merasa aman, kita merasa tenang. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau percaya, saudara, saya percaya hari ini engkau bisa keluarkan, ekspresikan suaramu yang terbaik, saudara. Siap kita suarakan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Yang siap katakan siap. 1, 2, 3, come on, say one. Ku mau selalu, come on. Tak akan pernah siapa. Katakan dengan imanmu. Gunung-gunung siap. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasihmu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja, segala Raja. Sorakan haleluya. Kami akan selalu bersyukur sebab kami percaya kasih setiamu selalu baru dan selalu ada bagi kami. Kami percaya Tuhan, hati kami percaya Engkau Tuhan, gunung batu kami, menara, kota perlindungan atas bangsa kami Indonesia. Oleh kasih setiamu, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan oleh karena kasih setiamu, kami menjelang tahun pemilu 2024, Tuhan memberi keamanan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia aman dalam kendali Tuhan. Hingga terpilihnya presiden dan wakilnya. Seluruh calon-calon legislatif. Orang yang berjiwa nasionalis, toleran, takut akan Engkau. Sebab itu kami juga perkatakan segala niat jahat musuh, rancangan kecelakaan untuk bangsa dan negeri kami, anti NKRI sudah Tuhan gagalkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Saat ini kami mengangkat tangan berdoa bagi presiden dan wakil presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf, amin. Serta seluruh jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan terus senantiasa memberi roh hikmat, kebijaksanaan untuk menuntun dan memampukan mereka menyelesaikan permasalahan di bangsa ini sehingga mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Bapak buat gembala sidang kami Pak Niko. Bapak pakai terus hamba-Mu untuk menjadi pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke seluruh bangsa-bangsa dengan kuasa dan otoritas ilahi Allah. Tuhan berkati kesehatan dan memberikan perlindungan yang sempurna atas Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto. Bapak pakai terus hamba-Mu dalam pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk memuridkan kami dan menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan, memiliki karakter Kristus. Berkati profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis, juga berkati kesehatan dan berikan perlindungan atas Pak Yanto dan seluruh keluarga besarnya. Sebab Engkau Tuhan menjadi penolong, perisai dan penopang atas hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya.
Terima kasih Bapa, kami saatnya membawa generasi Yeremia di hadapan Tuhan. Bapa, curahkan api Pentakosta ketiga, curahkan Roh Kudus yang dahsyat di tempat ini untuk anak-anak generasi di kota-kota sampai ke seluruh bangsa-bangsa, sehingga terjadi kebangkitan besar atas generasi Yeremia. Dan kami akan melihat ada lahir generasi muda yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, kudus, cerdas dan unggul. Satu generasi anak muda yang berintegritas dan berkarakter Kristus, yang siap Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka, dan membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini seruan doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki prosesi penyerahan anak pada hari ini. Sebab itu dengan hormat kami memanggil Jonan Winzatama bersama dengan orang tua, Nicholas Immanuel dan Angelica Amelia Wulandari bersama dengan orang tua, dan ada Noel Yabel bersama dengan orang tua, dan Brigita Sitkenu Rampenga bersama dengan keluarga. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin berdoa bagi anak-anak. Punya mula kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan melakukan prosesi penyerahan anak. Di GBI kami percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun belum mengerti arti pertobatan. Oleh karena itu mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita kepada orang tua dan anak ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih anak ini Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Terima kasih Kau sudah memilih anak ini menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kau sudah menggerakkan hati kedua orang tua mereka untuk mau menyerahkannya kepadamu. Dan saat ini mereka siap diserahkan kepadamu Tuhan Yesus. Anak Brigita dengan kedua orang tuanya, Bapak Arnold dan Ibu Yulince. Anak Noel dengan orang tua Ibu Henny. Anak Jonan dengan orang tua Bapak Nanda dengan Ibu Yohana. Anak Nicholas dengan anak Angelica, dengan orang tua Ibu Estrin. Dengan iman kedua orang tuamu, engkau telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi miliknya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan mengasihi Tuhan Yesus seperti engkau mengasihi kedua orang tuamu. Engkau akan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kau akan dilindungi, dipagari, dituntun, dibimbing setiap langkah dalam kehidupanmu, menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati kedua orang tua mereka Tuhan Yesus. Beri mereka keluarga harmonis, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kau berikan mereka hikmat marifat-Mu Tuhan untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka takut akan Engkau. Kau juga berkati mereka berlimpah Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudara semua. Baik, puji nama Tuhan, di kesempatan siang hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBI PRJ. Kalau ada bolehkah saudara angkat tangan, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami? Ada di depan saya, ada dua orang, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa men-scan QR untuk dapat
mengisi form biodata jiwa baru. Saudara, sedikit pengumuman bahwa saudara dapat membantu pelayanan kami dengan cara men-scan QR untuk mengisi angket ibadah saudara untuk dapat membantu pelayanan kami ke depan lebih baiknya. Kita akan memberikan persembahan saudara, mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop kepada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara atau di depan layar. Dan pastikan pada saat saudara men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah mempersiapkan persembahan, mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri kembali. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. Ibadah Raya Mandarin Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Jikalau engkau tidak berserah penuh, jangan harap. Kayaknya pintu di depanmu tuh tutup, pintu besi. Mau usaha apa aja gagal. Mau usaha apa aja bangkrut. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau penenun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan, damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegang. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Katakan damai dan sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegang. Kini aku berserah, ku percaya. Katakan amin Tuhan. Amin, amin, segenap hati kami nyatakan Tuhan, aku percaya, aku percaya, ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Kami percaya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Nyatakan amin, kami percaya. Aku percaya, Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Aku percaya, ku berseru, Kau pun mendengar, ku berserah. Nyatakan amin. Sebab kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi di depan kami Tuhan, biar kami declare, kami tidak takut. Sebab Tuhan Yesus bersama dengan kami Tuhan. Mari nyatakan, ku tak takut, sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar.
berseru, ku berserah. Mari yang percaya sama-sama katakan. Aku percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Aku ku berseru, Yes, Lord. Nikmati dia Bapak Ibu. Karapashekete karapata kasukutukuraga. Mari sembah dia. Tinggikan namanya. Orapata kashekete. Nikmati waktu bersama dengan dia. Orapalapashekete karapapapapapapap. Jesus. Hallelujah. Shere karabaso ajaib haleluya oh shake it karaba koraba baba shake it karaba baba. Boleh angkat kedua tangan sekali lagi di hadapan dia. Thank you Lord. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kenapa Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Serukan namanya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Sekali lagi dari hati yang paling dalam, senangkan dia. Yesus, oh yes Lord. Tiada yang dapat menggantikanmu.
tiada, sebab tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. sekali lagi. Sebab tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan. Tegakkan kepala saudara ke atas, pandang dia. Lihat dia, lihat tahtanya. Lihat betapa besar, betapa ajaib. Sangat mulia. Betapa agung, betapa sakralnya, betapa hebatnya. Dia bertata. Korapa shede karababa. Mari sekali lagi dari hati yang paling dalam. Saudara puji dia, sembah dia. Ini waktu pribadi kita dengan dia. Walaupun kita bersama-sama di sini, ini waktu pribadi kita. Masing-masing kita. Ora papa. Nikmati dia, Bapak. Alami Tuhan. Shedekara papa. Ora papa. Ya. Sheketekara papa. Alami dia Tuhan. Alami dia Bapak. Shedekara papa. Jesus. Karabala papa. Oh yes. Ora pala papa. Tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidupku. Sebab tiada yang dapat menggantikanmu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Oprah Winfrey, seorang host terkenal. Brad Pitt, seorang film star terkenal. Dan ada beberapa saya lupa. Tapi mereka mencemooh berkata begini. Tuhannya orang Kristen itu kok egois ya. Karena semuanya sentralnya ke dia. Harus dikasihi, harus disembah, harus disanjung. Mereka ejek begitu. Ya, saya waktu baca statementnya mereka, saya berkata, ya memang kalau orang tidak mengerti akan bisa punya justifikasi begitu kan. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa sih kita mesti punya hati yang disebut dengan loving God, mengasihi Tuhan? Ya, karena ini kepentingannya bukan buat dia, justru kepentingannya yang utama buat kita kan. Ya, sebab begini, kan dia pencipta, he is the king, dia raja. Kita tidak bisa bantah itu, saudara ciptaan. Ya, saudara mau marah, saudara mau nggak terima ya,
Kita harus sadar bahwa kita ini memang ciptaan. He is the creator of the universe, he is the king of kings. Ya, dia pencipta, dia memang raja, dia berdaulat. Nah, kalau saudara membaca di Alkitab TB2, ya LAI keluarkan terjemahan baru 2. Saya nggak tahu ada yang sudah punya belum, tolong angkat tangan yang sudah punya. Sudah ada ya. Tolong yang belum punya kalau boleh beli Bapak Ibu ya. Beli terjemahan itu, ya jangan curiga. Saya bukan ambasadornya LAI yang dapat kemudian royalti, bukan. Saya sudah beli ini beberapa buah, saya sudah kirim ke beberapa orang termasuk ke Australia segala, orang-orang Indonesia di sana. Ya. Nah, di TB2 itu memang melibatkan para jagoan bahasa Ibrani, Yunani dengan perkembangan yang bagus sekali, dan udah banyak hal-hal yang memang kita dapatkan itu mendekati dan bahkan sama dengan bahasa asli. Ya, jadi bagus itu TB2. Saya punya beberapa lagi di rumah, saya stok begitu karena saya pembaca Alkitab, saya suka baca Alkitab, kesukaan saya membaca firman Tuhan. Itu hobi saya, kesukaan saya itu. Nah, kalau kita membaca di Ulangan pasal 10 ayat 12, mungkin yang ada di tayangan multimedia ini atau yang di tempat ini masih terjemahan lama ya, tapi maksudnya oke. Tapi kita lost pada satu kata, ya. Nah ini, ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Kata dimintakan itu sebenarnya masih bahasa yang, ya ini terjemahan yang memang lama. Oke, nggak masalah. Tapi di terjemahan TB2 itu ditulis dengan kata dituntut. Yang bawa TB2 pasti setuju dengan saya ya. Kata dituntut. Ya, kesannya kok kayak apa begitu? Ya karena Tuhan itu sedang memposisikan dirinya sebagai raja. Ya, ini konteksnya Tuhan as a king. Oh, memang dia juru selamat. Yes, our savior. Oh iya. Dia kemudian apa? Penolong kita, our helper. Oh iya. Dia yang memberi berkat buat kita, oh iya, dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, ya, oh iya ya. Tapi ini posisi dia as a king sebagai raja, ya. Nah, ini khusus ditujukan buat umatnya. Nah, kalau hari ini konteksnya buat saudara kan umatnya, ya. Nah, apakah yang dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Dia, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan kemudian apa Bapak Ibu? Mengasihi Dia. Katakan mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, utuh. Ya, ini integritas, tidak terpecah-pecah. Utuh, integrity ya. Itu kan utuh, satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, bukan pandangan Yunani bahwa fisik itu materi, duniawi, rohani itu rohani, bukan. Ya, Tuhan itu berdaulat baik di alam jasmani maupun di alam rohani. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Ya, nah, saya fokus pada kata loving God, mengasihi Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan menuntut ini dari kita? Bahwa kita harus mengasihi Dia segenap hati, segenap jiwa, utuh. Ya, tidak terpecah belah sekali lagi. Kenapa sih kok penting kita mengalami ini? Nah, ternyata Bapak Ibu, saya sudah tadi katakan ya, jadi Oprah Winfrey lah dan Brad Pitt dan kemudian beberapa yang lain mencemooh kok Tuhan Kristen itu egois, maunya semuanya untuk Dia. Bukan, ini sebetulnya penting sekali buat kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kok kita itu harus mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa? Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu memiliki hati seperti ini. Ya, kasih kita ini ada di mana sekarang ini? Apakah kita sudah bisa saja saya mengasihi anak saya lebih dari Tuhan? Bisa saja anak saya jadi berhala? Ya kan? Saya punya anak dipercaya Tuhan satu saja. Tapi saya belajar untuk tidak mengasihi dia melebihi Tuhan. Enggak, Tuhan harus lebih dari dia. Makanya saya sudah serahkan anak saya, wong dia milik Tuhan kok. Istri saya milik Tuhan. Satu kali kalau nanti Tuhan ambil saya atau istri saya dulu, ya terserah, wong kita milik Tuhan. Ya sebab kalau enggak kita stres nanti. Stres. Kenapa orang stres? Karena merasa kehilangan yang dia miliki. Padahal kan semua milik Tuhan. Waktu milik Tuhan, keluarga milik Tuhan, kesehatan milik Tuhan, semua milik Tuhan. Tapi ketika orang sudah merasa memiliki dirinya sendiri, ya itu masalah. Begitu dokter vonis, kamu punya penyakit berat, jadi stres. Karena lupa bahwa kehidupan ini milik Tuhan. Kita cuma berteori saja, nyanyi saja, tapi dalam prakteknya kita enggak sebetulnya. Nah, saya mau membawa kita bahwa
Kembali lagi jemaat GBI yang ada di GBI CK7 yang ada di Kemayoran. Mengapa sih mengasihi Tuhan itu kok dituntut oleh dia? Sebab yang pertama, dalam kasih kepada Tuhan, itu begini Bapak Ibu, ketaatan itu natural, gak perlu dibuat-buat. Ya, jadi di mana ada kasih itu selalu yang disebut dengan obedience itu alami banget. Gak perlu dibuat-buat. Ya, sebab kan prinsipnya begini, kasih kalau penuh, ketaatan penuh. Kasih kalau separuh, ketaatan separuh. Tidak ada kasih, ya tidak ada ketaatan. Saudara jangan tuntut orang taat kalau dia tidak mengasihi. Susah, nanti terpaksa, nanti agamawi. Saya sih paling gak suka kan lah dengan hati saya misalnya penuh roh agamawi. Enggak lah, ngapain. Ya makanya saya paling sebel kalau lihat orang ya pelayanan, intrik-intrik politik, intrik-intrik kepentingan diri sendiri. Aduh sebel banget, nyebelin banget asli. Hidup itu sudah tidak usah begitulah, nggak usah ada intrik-intrik, apa adanya saja. Ya penuh dengan ketulusan, kejujuran, apa adanya. Salah ngaku salah, kalau kurang ya ngaku kurang. Nggak perlu berpenampilan nipu-nipu dalam kehidupan. Ya kan? Ya. Nah tapi betul kan, kita itu nggak mungkin bisa taat kalau kasih kita nggak ada. Loh, saudara taati. Saya misalnya ya Bapak Ibu ya, kenapa saya mentaati istri saya? Ya saya mengasihi dia. Dia nggak ada juga saya tetap taat. Saya mau digoda kayak apapun ya saya tetap taat sama dia. Wong saya memang sayang dia kok. Ya kan? Saya kadang-kala kan memang suka pergi ke pasar, belanja di pasar, jalan kaki nanti bawa kantong kresek. Ya, karena dulu saya orang pasar, pernah kerja di pasar, jadi sampai hari ini belanja suka di pasar, ya lebih murah, paling enggak kan saya menghidupkan UMKM, JJ, padahal saya sendirian saja kan, maksudnya apa sih pengaruhnya, tapi saya bilang kalau coba semuanya beli barang lokal, produk lokal, petani kan paling enggak terupgrade taraf hidup kan, ya itu, nah saya suka itu. Nah setiap kali ke pasar saya selalu tanya sama istri saya, sayang kamu mau apa? Dia suka kue-kue tertentu, saya belikan, ya dan saya belikan. Ya kalau nggak ada nanti saya telepon lagi. Sayang, kok ini yang biasa penjual ini yang enak ini, ya tandanya enak memang malaikat sering naik turun kunjungin dia kan. Ya itu bahasanya pendeta lagi ya. Jadi bahasa pendeta itu. Ya saya bilang nggak ada sayang. Ada ganti yang lain nggak? Oh jangan sudah. Atau mau ini nggak sudah. Ya kalau misalnya dia pengen apa saya akan kejar supaya saya dapatkan barang itu. Kenapa? Ya karena saya sayang dia. Makanya saya coba taati yang menjadi permintaannya dia kan. Loh, ya hal natural saja. Makanya betul, orang kalau mengasihi, ketaatan itu tidak perlu dipaksa. Tidak perlu ketaatan ditekan-tekan, dimarah-marahin, dimaki-maki, ditakut-takutin. Buat apa? Enggak lah. Enggak. Pendeta ini ngomong ayatnya mana? Oke, John chapter 14, verse 15 ya coba. Yohanes 14 ayat 15. Coba kita lihat sebentar. Nah ini, ya. Jadi kalau orang kasihnya penuh, itu ketaatannya penuh. Pak, kenapa sih Pak Rubin ketaatan itu penting banget? Oh, nggak main-main. Di mana ada ketaatan, itu kekuatan gelap segelap-gelapnya kayak apapun, nggak akan menang sama orang itu. Makanya ekspresi tertinggi dari penyembahan, ya, high expression of worship is talking about obedience. That's it. Gak ada yang lain. Ya. Jadi ekspresi tertinggi penyembahan itu bukan mengangkat tangan, bukan lompat-lompat, bukan apa. Oke, itu ekspresi secara fisik aja. Tapi ekspresi tertinggi penyembahan adalah ketaatan. Makanya penyembahan jangan diukur waktu hanya nyanyi. Waktu kita nulis laporan keuangan taat gak? Waktu kita di bisnis taat gak? Waktu kita kemudian di keluarga taat gak? Waktu kita sendirian dan orang lain gak tahu, apakah kita masih bisa tetap dipercaya oleh Tuhan? Sebab orang taat itu pasti dipercaya oleh Tuhan. Ya, dalam tanda petik Tuhan itu beriman pada dia. Dalam tanda petik loh. Jangan salah sangka ya. Bukan Tuhan beriman sama kita dalam pengertian dia menyembah kita, bukan. Ya, orang itu kalau dipercaya sama Tuhan, beda Bapak Ibu. Saya mengejar itu, dipercaya Tuhan. Ya. Oh iya, saya mau sekali jadi orang yang dipercaya Tuhan. Ya, saya berharap semua kita kalau dipercaya Tuhan, udah, itu paling hebat dalam kehidupan. Nah,
ternyata ekspresi tertinggi penyembahan adalah ketaatan. Ketaatan berasal dari kata Yunani-nya hupako. Hupo and ako. You have to listen and understand. Kita mendengar tapi memahami karena kita mempraktekannya. Sudah tahu pertempuran paling aneh waktu Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka jadi bangsa di Gunung Sinai karena dikasih aturan. Makanya bangsa tidak akan jadi bangsa beradab kalau tidak taat aturan. Sementara sekarang aturan mau dicabut, orang mau sebebas-bebasnya. Kalau sudah lihat sekarang gerakan misalnya kayak menghapus isu gender semuanya. Oh itu udah ngarahnya ke sana. Ya, udah cowok mau jadi cewek, cewek mau jadi cowok, gak ada keluarga, udah sejenis, pokoknya terserah. Itu kan tujuannya sebetulnya Mazmur pasal 2 itu. Rusuh bangsa-bangsa melawan Tuhan yang diurapinya supaya tercabut dunia tanpa undang-undang, dunia tanpa aturan, semua sebebas-bebasnya. Ya udah. Itu orang mau menggiring ke sana Bapak Ibu ya. Ya kita mesti tahu pertempuran ini Bapak Ibu ya. Ini tidak sekedar pertempuran biasa. Tapi betul Bapak Ibu, di mana kemudian waktu Israel terima dasatita 10 hukum perintah Allah. Ya, jangan ada ilah lain dan seterusnya 10. Setelah itu mereka masuk ke tanah perjanjian, menyeberang sungai Yordan, bermalam dulu 3 malam, mereka kumpulkan semua strategi kekuatan. After that mereka kemudian crossover, mereka menyeberang. Bapak Ibu, begitu mereka sampai ke tanah Kanaan, musuh pertama yang dihadapi ngeri, namanya Yeriko. Nah di Yeriko itu ada dewa atau penyembahan Dewi Kuil Bulan. Itu disembah seluruh dunia waktu itu. Ya, jadi ekspresi penyembahan kemudian termanifestasi dalam kehidupan. Nah, itu bicara uang, bicara seks, bicara pelacuran. Makanya salah satunya imam yang kemudian nanti diselamatkan, imam wanita yang tujuannya dia itu adalah seorang imam di situ tidak hanya jadi imam tapi melayani kepuasan nafsu para pria. Makanya di mana ada berhala selalu di situ ada perzinahan yang mengerikan. Salah satunya Rahab. Nah, mereka itu menghadapi spirit ini Bapak Ibu. Dan spirit ini kemudian dibentengi oleh sebuah tembok yang sangat kokoh kekar. Tembok itu menurut para ahli itu lebarnya adalah 15 meter sampai kira-kira 18 meter. Imagine kan? Jadi tembok Yeriko itu lebarnya itu antara 15 sampai 18 meter. Bayangkan. Ini panggung ini lebarnya berapa ini Pak Farel? Atau siapa? Bro, lebarnya berapa? Lebar. Oh enggak pernah ngitung ya? Pokoknya taunya ya kira-kira 10 meter ada enggak? 10 meter. Lebar loh, keren itu. Kurang lah kali ya. Panggung ini lebar. Kalau 15 sampai 18 meter berarti lebar sekali. Sampai di temboknya Yeriko itu orang bisa race, balapan kereta kuda. Coba bayangkan. Mereka bisa balapan di atas kereta. Di atas tembok. Coba. Jadi lebar banget. Ini pertempuran yang tidak gampang. Ada dari saudara yang sekarang masalahnya lebar. Makin melebar kemana-mana. Dari kesehatan, keuangan, keluarga, hubungan, semua lebar kemana-mana. Kalau arti rohani, kalau saya pakai khotbah alegoris kan, ya apa yang ditulis kemudian saya arti rohanikan, nggak apa-apa juga. Alegoris kan penting juga. Ya misalnya kamu berdosa tanganmu, potong, ya kemudian ya kalau alegoris semua nanti kita cacat semua kan. Maksudnya kan sebenarnya sumbernya dari mana kamu mesti hancurkan itu. Kalau sumbernya tanganmu suka najis, jangan lagi hancurkan sumbernya dari mana. Ya itu kan alegoris Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bayangkan ini tembok lebarnya luar biasa. Gede banget. Ya tapi yang luar biasa strategi perangnya apa? Aneh. Itu orang kalau nggak taat sama Tuhan pasti nggak mau ikut. Lawang di tengah masalah begini kok strateginya begini. Suruh baris berbaris. Barisan. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali, hari keempat sekali, hari kelima sekali. Orang Yeriko yang tadinya ketakutan, Israel itu adalah bangsa yang lahir sudah berperang. Jadi ada bangsa yang lahir sudah berperang, itu Israel. Kalau sampai hari ini mereka perang, lalu memang sejak Alkitab ditulis sudah perang terus. Perang sama Amalek, perang sama Filistin, perang sama Moab, perang sama bangsa-bangsa lain. Udah biasa perang mereka. Ini biasa perang sama Amalek, biasa perang sama yang lain. Tiba-tiba mendadak sontak ujug-ujug disuruh pakai strategi aneh, yaitu baris berbaris. Udah barisan begitu suruh diem lagi. Coba. Apalagi yang suka ngomong pasti nggak tahan. Kadang-kadang ada orang kan dari terbit matahari sampai terbenamnya ngomong terus.
Itu saya yakin begitu lahir itu awalnya mulut duluan yang nongol. Saya nggak tahu gimana posisinya gitu. Jadi bukan kepalanya dulu, mulutnya dulu. Coba. Nah, bayangkan. Oh, Bapak Ibu pikir coba masuk ke dalam, gampangkah? Kita ini kan paling suka ribut, kita ini paling suka pendapat kita dianggap paling benar, kita itu paling suka pinter, kita paling suka berteori, kita ini paling suka gagah-gagahan. Pengalaman saya biasa berperang, saya biasa bertempur, saya ahli kok di bidang ini, saya punya gelar kok, saya backgroundnya kuliah di luar negeri kok. Oke, semua itu bukan nggak boleh, oke, tapi begini, waktu mereka suruh baris, itu kesombongan, keegoisan, semua kebiasaan manusia itu di-crash sampai habis. Obekat. Gampang? Kita kan paling sombong, saya paling sombong. Sok-sokan bisa, sok-sokan mampu, sok-sokan jago. Tapi Tuhan bilang, ikuti. Oh iya, strategi mana? Saya yakin waktu Yosua memaparkan ini ke panglima-panglimanya, dia itu juga mungkin malu kali. Ini apa ini? Kamu ngigo kali Joshua. Ini kita menghadapi musuh besar loh. Dengan spirit yang mengerikan namanya Dewi Kuil Bulan. Percinahan, uang, kekuasaan, kekuatan. Tapi kok suruh baris? Tuhan lagi bilang begini, saya ambil alih. Kalian diam, lakukan bagian kalian. Aku yang akan lakukan bagianku. Dari orang Yeriko ketakutan, jadi mengejek. Mungkin ada dari saudara yang sekarang lagi diejek dunia. Apa kamu? Tepuk-tepuk tangan, ngangkat-ngangkat tangan, doa-doa, apa itu? Apa Kristen? Tempokin dari atas, dari ranting sampai kotoran Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, diam, lagi ada ujian. Saya suka ya kalau di kelas dulu ada ujian kan selalu di sekolah ditulis kata, diam, lagi ada ujian. Tenang, lagi ada ujian. Begitu mereka kelilingi taat. Hari ke-7 berapa kali? Loh, Kristen semua bukan ini? Nggak lulus sekolah minggu ya? Oh, kecilnya nakal semua ya kayaknya ya, oke. Nggak, kalau yang lulus sekolah minggu pasti tahu. Hari ke-7, 7 kali. Begitu mereka bersorak, itu tembok yang lebarnya 15 sampai 18 meter. Rubuh semua. Saya melihat ini berkata, wow. Baru masuk Kanaan itu, strateginya begitu. Nah, ketaatan itu memang dahsyat dampaknya Bapak. Ya, orang taat itu pengaruhnya betul-betul luar biasa. Teman saya seorang gembala di sebuah pedalaman. Satu kali ngajar untuk para leader. Jadi equipping leader begini, khusus para pemimpin kelompok sel, kalau di sini cool ya Pak ya. Terus pemimpin ibadah, pemimpin semua. Ada satu ibu yang bukan pemimpin ikut, haus, hatinya haus sama Tuhan. Karena dia tidak bayar, jadi setiap kali coffee break dia tahu diri tidak mengambil, tapi dikasih sama teman saya. Ibu biasa tukang sayur. Wah, dia dengar banyak pengajaran, banyak pengajaran. Tapi nggak cuma dia dengar, dia praktekkan. Salah satunya otoritas penumpangan tangan. Jadi teman saya lagi latih semua pelayannya itu untuk punya pengertian bahwa setiap kita dipakai Tuhan siapapun. Jangan ngandelin saya terus. Tiap kita punya otoritas. Nah, satu kali setelah pengajaran itu, ibu ini pulang. Naik angkutan kota pedesaan lah, angkutan pedesaan. Ya, sambil bawa sayur. Di sebelahnya ini ada seorang ibu-ibu yang batuk terus. Wah, batuknya parah. Batuk. Sampai kemudian buang itu ya pakai plastik begitu ya. Ya, jadi batuknya luar biasa. Tapi belum zaman Covid itu. Wah, kalau zaman Covid pasti kosong itu angkot.
termasuk supirnya lari juga kali ya. Jadi angkot itu ditinggal pasti. Ya, jadi Bapak Ibu tahu, ibu ini ngomong begini, Ibu Boko namanya. Boleh nggak Bu saya doakan ibu? Kaget. Pendeta? Bukan, kan ini daerah Kristen. Ya, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Ibu ini langsung doakan. Tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Batuk. Aku usir. Sakit penyakit aku usir. Keluar dari ibu ini. Udah. Ditinggal saja. Ya turun. Dia turun nyampe ditinggal. Orang benar tumpang tangan pada orang sakit. Orang sakit disembuhkan. Loh. Iya kan? Loh, Alkitab kan berkata, orang benar tumpang tangan, biar orang sakitnya sembuh. Kalau nggak sembuh, ya urusannya orang sakit. Wong orang benar tumpang tangan, orang sakitnya harus sembuh. Jadi tanggung jawabnya orang sakit harus sembuh. Tanggung jawabnya orang benar tumpang tangan. Rumit apa ikut Tuhan? Udah bagian kita tumpang tangan, biar orang sakitnya sembuh. Kalau nggak sembuh, ya urusannya dia. Wong urusan kita tumpang tangan. Lah, ya amin nggak amin harus amin. Nah, kita cuma taat saja. Cuma kan taat saja, tumpang tangan saja. Nanti biar orang sakitnya sembuh. Benar Bapak Ibu. Besoknya hari Minggu, ibu ini mau ke gereja, turun dari rumah panggung. Ibadah jam 8, dia 6:30 sudah turun. Karena perjalanan ke gereja. Dia kaget. Karena ternyata ibu yang didoakan ini sudah sembuh. Dan bawa 25 orang yang bengek batuk semua. Ternyata desanya ibu ini wabah batuk. Jadi bisa bayangkan ibu-ibu. Bapak-bapak semua, ini ibu seorang diri. Karena ketaatannya, tumpang tangan ke 25-nya. Dan 25-nya itu seketika itu juga sembuh. Dibawalah ke gereja. Teman saya mau khotbah. Begitu mau keluar dari pastori, tempat tinggalnya pendeta, dia kaget. Ibu Boko ini bawa 25 orang. Loh, siapa ini? Pak Pendeta. Mereka minta dibaptis. Saya baru tumpang tangan, mereka sembuh dan percaya Tuhan. Hari itu teman saya nggak jadi khotbah. Dia suruh wakilnya untuk khotbah. Dia berkata, ini ada urusan lebih penting daripada sekedar khotbah. Yaitu apa? Baptis orang yang bertobat. 25 orang dimenangkan. Nah, oke, saudara boleh tepuk tangan. Cuman pertanyaan saya, saudara sepanjang jadi Kristen sudah menangkan berapa orang? Nah itu. Saya dengar ini berkata, apa itu? Ketaatan. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baca sama-sama GBI CK7 Kemayoran 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jikalau berarti ada kemungkinan yang tidak. Wong jikalau kok. Nah saya nggak tahu. Di sini bagaimana? Saya bagaimana? Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita susah taat. Kita tidak mungkin kudus, kita tidak mungkin jujur, kita tidak mungkin takut Tuhan, kita tidak mungkin mempraktekkan firman, kita tidak mungkin berani berkorban, kita tidak mungkin berani melayani, kita tidak mungkin turun ke misi, kita tidak mungkin bisa melayani orang-orang lain, kita tidak mungkin bisa memberikan diri untuk dipakai Tuhan. Lah kalau kita tidak mengasihi Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Jangankan bicara nyawa diberikan, duit saja nggak mungkin. Dan sekali lagi, ketaatan itu dampaknya dahsyat. Yang kedua, kenapa sih loving God itu penting? Why? Ya, saya bukan mau membantah Oprah Winfrey atau Brad Pitt, mereka nggak kenal saya. Ya saya kenal mereka. Tahulah, kenal juga enggak lah sama mereka ya. Jadi kita enggak saling mengenal, cuma tahulah mereka kan bintang tersohor. Ya. Karena yang kedua, kenapa sih mengasihi penting? Saya punya pertanyaan, sudah mengasihi Tuhan? Oh, khotbah saya gagal jawabannya sedikit. Sudah mengasihi Tuhan? Ini penting. Yang kedua, di mana ada kasih? Mengasihi Tuhan, semua perbudakan ketakutan itu dihabisin. Saudara tahu nggak? Kerajaan gelap itu selalu memperbudak orang dengan ketakutan, dan itu penjara yang mengerikan.
Ya, takut itu mata uangnya neraka. Sekarang banyak orang ketakutan di mana-mana. Takut hari depan, takut kesehatan, takut anak-anak kita. Ketakutan itu memang produk kegelapan. Ya jelas lah. Coba tempat yang gelap, kita nggak tahu arah. Saudara kalau nggak tahu arah pasti takut. Yalah. Kita ini kalau nggak tahu arah ngeri loh Bapak Ibu. Nah makanya kasih itu kekuatan untuk menghancurkan itu. Oke. First John chapter 4. Coba lihat Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ya. Maaf bukan Yohanes 1. 1 Yohanes 4. First John. Kalau nggak salah ayat yang ke-18. Ketakutan itu membelenggu, ketakutan itu membuat orang diperbudak, ketakutan itu membuat orang jadi begini, terpenjara, sesak nafas, terpecah jiwanya, hatinya. Ya, ketakutan membuat orang bersembunyi. Makanya waktu Adam, yaitu dosa itu tidak hanya sekedar perbuatan jahat loh Bapak Ibu. Dosa itu adalah sebuah bentuk perbudakan. Pak, kenapa perbudakan perlu dibebaskan? Oh ya, orang kalau diperbudak itu tidak akan jadi manusia yang seperti Tuhan mau. Ya, ngeri. Orang kalau ketakutan itu seperti itu tadi yang saya katakan, gak akan jadi dirinya sendiri sebenarnya seperti yang Tuhan mau. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan tanya, where are you Adam? Kamu ada di mana? Orang kemudian nyerang saya, katanya Tuhanmu maha tahu. Mana itu kok tanya Tuhan tanya Adam ada di mana? Bukan. Kalau Tuhan bertanya, bukan Tuhan tidak tahu karena Tuhan maha tahu. Amin. Tapi kan begini, Tuhan mau supaya Adam tahu, dia tahu bahwa dia tahu, Adam tahu, dia tahu dia ada di mana. Saya ulang lagi, kalau Tuhan bertanya, where are you Adam? Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan itu mau supaya Adam yang tahu, dia tahu bahwa dia tahu bahwa Adam tahu, dia ada di mana. Jangan bingung, saya cuma ulang-ulang aja kata itu ya. Nah, karena begini, orang kalau tidak tahu ada di mana, susah. Itu namanya orang nggak tahu diri. Pernah lihat ada orang, sudah berat tapi ngakunya hebat, miskin tapi ngakunya kaya, nggak pinter tapi ngakunya pinter. Selalu menipu dengan penampilan, gak jadi dirinya sendiri, jadi double standar. Capek hidup begitu. Makanya terang Tuhan itu membuat kita apa adanya. Udahlah, jangan double standar dalam hidup. Ada orang di rumah dirinya, begitu keluar dari rumah sudah jadi orang lain. Itu double standar. Saya tidak mau jadi pendeta yang double standar. Apa adanya saja, capek. Pak, kalau double standar itu bahaya. Oh iya, kan itu tanda sakit jiwa. Makanya saudara kalau lihat ya, ada orang yang di hati sama di mulut beda, apalagi yang dilakukan beda. Itu capek, orangnya sendiri capek, orang sekelilingnya capek, dampaknya jadi capek. Makanya dunia ini capek di mana-mana karena semuanya double standar. Nah, ketakutan tuh mencekik begitu Bapak Ibu. Saudara jangan lihat ditipu orang dari penampilan luar. Belum tentu. Ya di keluarga sendiri kan ini gereja sudah kayak keluarga saya. Walaupun saudara tidak menganggap saya keluarga sih sebetulnya ya. Saya menganggap. Enggak, tapi saya mau share ini karena Bapak Ibu. Ketakutan itu membuat orang akhirnya bersembunyi. Di balik apa saja. Ada orang bersembunyi di balik gelar, bersembunyi di balik posisi, bersembunyi di balik barang, bersembunyi di balik koneksi, bersembunyi di balik apa. Gak perlu. Saya beritahu ya, Tuhan menghargai saudara, tidak perlu saudara sukses dulu. Tuhan menghargai saudara, tidak perlu saudara kaya dulu. Posisi apapun yang sekarang sedang saudara hadapi dan alami, Tuhan tetap sayang kita. Iya, ya Tuhan tidak ngukurnya dengan cara-cara yang seperti dunia ukur kok. Apakah Tuhan lebih mengasihi saya karena saya pendeta pengkhotbah daripada saudara? Tidak. Saya bukan anak emas. Kita semuanya anaknya raja. Tidak ada yang anak emas. Semua dikasihi Tuhan. Amin. Oh iya ya. Makanya kalau kita ngerti ini. Ya
Nggak ada ketakutan yang membelenggu kita. Ayo jangan takut. Ada yang takut mati di sini. Mati kan cara cepat untuk ketemu Tuhan. Loh, mau masuk surga? Loh, ini dicatat loh, mau masuk surga? Siap. Mau masuk surga, tolong angkat tangan yang mau masuk kerajaan Allah. Semua mau. Oke. Siapa yang duluan mau masuk? Nah, nggak ada yang mau cepat. Oh, saya mau masuk kerajaan surga. Iya, saya mau duluan cepat. Oh iya. Ya Tuhan punya kedaulatan. Cara cepat ketemu Tuhan salah satunya mati. Kalau enggak Tuhan datang. Nah, kalau Tuhan belum datang ya paling bagus kita datangin Tuhan. Loh kok ketawa? Oke. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Siapa kasih sempurna? Yesus. Baca sama-sama. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi dalam kasih itu ada hukuman. Terhukum. Udahlah, kalau hari ini ada yang gagal, tidak perlu kecewa. Kalau ada hari ini yang belum mencapai yang saudara dambakan, tidak perlu marah. Saya kadang-kala berpikir ya, tragedi masalah itu, saudara pandang itu sebagai sebuah hal menakutkan atau sekedar peristiwa hidup saja? Kalau buat saya itu peristiwa hidup saja. Iyalah, nggak selamanya kan kita nangis terus, pasti satu kali ketawa kok. Dan saya ingatkan, yang lagi ketawa tolong jangan sombong. Gak selamanya saudara ketawa terus, pasti satu kali menangis kok. Jadi menangis ketawa itu peristiwa hidup saja. Cuman yang tidak boleh nangis sambil ketawa. Edan Pak. Jadi begini, mengapa mengasihi Tuhan penting? Karena itu melenyapkan ketakutan. Saya tutup yang terakhir, sudah saya selesai. Saudara mengasihi Tuhan? Karena begini, kenapa mengasihi Tuhan penting? Dalam kasih pada Tuhan, itu kita akan memiliki kekuatan namanya belas kasihan, compassion. Katakan belas kasihan, katakan belas kasihan. Saudara tahu nggak? Kunci mujizat itu belas kasihan. Tuhan itu marah sama orang sombong. Tuhan sayang pada orang yang rendah hati, yang penuh belas kasihan. Maafkan ya, saya sekarang kalau melihat gereja terpecah-pecah di mana-mana, saya sedih banget. Saya bilang, aduh, ini tipuan dari setan supaya menghajar yang namanya belas kasihan. Kalau saudara membaca terutama di kitab Matius, selalu ada begini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dia menjamah orang buta, orang itu melihat. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dia menjamah orang tuli, orang itu mendengar. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dijamah orang mati, orang itu bangkit. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dia kemudian memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Jadi selalu ada something moving inside. Ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Nah, belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu adalah perasaan Allah yang ditaruh di perasaan kita untuk menggerakkan kehidupan kita jadi semangat. Dan kemudian kita bisa menjawab kebutuhan sesama. Kalau kita menjawab kebutuhan sesama, kita sendiri pasti diberkati. Karena orang kalau memberkati pasti diberkati hidupnya. Nah, itu yang menciptakan keluasan hati. Tapi kalau kita tidak punya belas kasihan, tidak tajam. Ya. Oke, saya tutup dengan Matius 9 ayat 13, setelah ini kita selesai. Kasih itu bukan sekedar rasa, kasih itu karya, kasih itu bukan metode, kasih itu tindakan. Saya ulangi lagi, kasih bukan sekedar rasa, kasih itu karya, kasih itu bukan metode, kasih itu tindakan. Sekali lagi, kasih bukan sekedar rasa, kasih itu karya, kasih itu bukan metode, kasih itu tindakan. Makanya Rasul kasih berkata, anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan dalam kebenaran. Sebab di mana ada kasih, saya beritahu, serusak apapun kehidupan, orang itu akan dipulihkan. Di mana ada kasih,
pasti kota akan diberkati. Di mana ada kasih, ada kebangkitan yang luar biasa. Di mana ada kasih, jiwa yang terpuruk diangkat kembali. Di mana ada kasih, orang yang kemudian putus harapan akan menemukan harapan. Nah, gereja itu harusnya menjadi pusat ini. Di mana gereja menjadi pusat pendamaian, di mana gereja menjadi pusat kuasa kasih Allah, di mana gereja akan menjadi agen perubahan dari kasih Tuhan yang menyentuh kehidupan, menyentuh kota. Saya beritahu, kota kita lagi menangis, bangsa kita lagi menangis. Generasi lagi terpuruk, orang depresi makin banyak. Dunia lagi menunggu gereja. Tapi yang sedih kalau di dalam kita pecah terus. Kasih itu sabar. Kasih itu generous, murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kuat menghadapi segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Kasih tidak mencampakkan pasangan. Gara-gara ada yang lebih fresh. Kasih tidak akan mengambil orang lain demi kepentingan sendiri. Kasih tidak akan membuat keluarga terpecah-pecah. Kasih tidak pernah merusak hubungan. Kasih itu tidak merayu tapi ujungnya menghancurkan. Dalam kasih selalu benar. Kasih tidak pernah ada kepura-puraan. Kasih memuji dengan genuine. Kasih menatap orang dengan pandangan yang berbeda. Dan saya pastikan dunia nggak punya ini. Filipi berkata, dalam Kristus itu ada nasihat, ada belas kasihan. Sorry ya, gereja nggak punya ini. Gereja nggak punya kekuatan. Seperti mobil bagus tanpa bahan bakar, nggak akan kemana-mana. Cuman bagus saja mobilnya. Makanya jangan kaget orang-orang yang merelakan dirinya, nyawanya di ladang misi. Saya bisa berkata Jim Elliot. Saya bisa berkata Mr. and Mrs. D. Walker yang meninggal di Tawangmangu dari New Zealand. Saya bisa berkata John Wesley. Saya bisa berkata banyak orang yang Tuhan pakai. Sorry ya, mata uang yang kuat di keluarga adalah mata uang belas kasihan. Saya tidak pernah jadikan istri saya sebagai objek. Saya tidak pernah jadikan apa saja dalam hidup saya sebagai manipulasi dalam kehidupan. Karena kasih itu memandangnya beda. Saya datang ke sini pun tidak memandang dengan cara salah. Karena saya tahu ini, kasih itu kekuatan yang tak terkalahkan. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Gereja yang tidak punya hati ini, susah ngomong misi. Susah berdampak buat negeri. Indonesia membutuhkan orang-orang yang tidak punya kepentingan, yang hatinya murni. Saya berharap di gereja ini muncul orang-orang seperti ini yang akan mempengaruhi kota dan bangsa buat kemuliaan Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan, saya berdoa. Saya selesai, tapi saya berdoa Tuhan akan patrikan ini di hati kita. Yang capek dengan kehidupan, benci terus, ya dendam terus, ataupun saudara sedang sekarang ini tertekan begitu luar biasa. Alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Alami kasih. Yang terpenjara terus masa lalu, alami kasih Tuhan. Sudah selesai, sudah dipakukan di kayu salib. Darah yang tertumpah buat kita.
tangan yang terbuka di kayu salib yang sedang berkata, aku mengasihi engkau anak-anakku, aku menerima engkau. Coba lihat salib, salib itu tangan terbuka yang sedang menerima siapapun, tiap suku, kaum, dan bangsa. Hamba berdoa Tuhan, buat apa yang kau sudah sampaikan termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Hari ini yang terpenjara, lepaskan kami. Hari ini yang jatuh, angkat kami kembali. Hari ini yang sekarang ini lagi tawar hati, kuatkan kami kembali. Hari ini yang lagi putus asa, pengharapan dari Tuhan ada pada kami. Berkati umat-Mu. Firman ini termeterai di hati kami dan memerdekakan setiap kami. Saudara yang mau terima, mari katakan sama-sama. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita di siang hari ini, saya undang semua jemaat untuk mengangkat tangan dan mengarahkan kepada Pastor Rubin Ong. Allah Bapa yang dahsyat, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui Pastor Rubin Ong. Tuhan jaga dan pelihara dia senantiasa, seisi rumahnya senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanannya Tuhan kami bawakan ke dalam nama-Mu saja, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Dan Engkau senantiasa membawa Pastor Rubin Ong ke tempat yang maha tinggi, ke tempat di mana nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kesehatan yang terbaik kami curahkan dalam nama Yesus Kristus kepada Pastor Ong, istri dan anaknya Tuhan Bapa. Terpuji dan muliakan nama-Mu. Amin, amin, amin. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan Bapa. Yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang terbeban berat, Tuhan beri kelegaan Tuhan Bapa, jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang terikat dengan dosa, dalam nama Yesus Kristus kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kini saatnya kita semua mengangkat tangan kita, arahkan hati kepada Allah Bapa untuk terima berkat. Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua,
Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi. Bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.